Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video pembahasan materi Intermediate Accounting 1 kita. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai depresiasi, impairment, dan revaluasi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih arti dari depresiasi itu. Depresiasi merupakan proses untuk mengalokasikan harga perolehan dari suatu aset berwujud menjadi beban secara sistematis dan rasional ke dalam beberapa periode di mana manfaat diharapkan dari aset tersebut. Nah, untuk natural resources atau sumber daya alam, kita mengenal istilah depresi. Sedangkan untuk aset tidak berwujud, kita mengenal istilah amortisasi. Namun, konsep dari ketiga hal ini adalah sama, yaitu mengalokasikan harga perolehan dari aset ke dalam beberapa periode. Lalu, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi. Yang pertama adalah depreciable cost, di mana ini berarti nilai dari aset yang dapat didepresiasi oleh perusahaan. Untuk depreciable cost merupakan original cost atau harga perolehan dari aset tersebut dikurangkan dengan residual value dari aset tersebut. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan mempunyai aset dengan original cost 12.000, lalu mempunyai residual value 2.000, maka untuk depreciable cost atau nilai dari aset yang dapat disusutkan oleh perusahaan adalah sebesar 10.000. Lalu, faktor yang kedua adalah service life. Di sini perlu kita garis bawahi jika ada perbedaan antara service life dengan physical life. Physical life merupakan seberapa lama suatu aset dapat digunakan oleh perusahaan. Sedangkan untuk service life itu adalah seberapa lama sebuah aset dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Anggap aja ada satu perusahaan yang punya satu mesin. Walaupun mesin ini dapat digunakan secara jangka panjang melebihi service life-nya, tapi kebanyakan perusahaan tidak akan menggunakan aset ini sesuai dengan physical life-nya. Karena apa? Karena pasti selama masa tersebut, aset ini akan mengalami penurunan kualitas yang akan menyebabkan meningkatnya biaya perawatan dari aset tersebut. Jadi, dibandingkan dengan menggunakan mesin ini secara physical life-nya, perusahaan akan mengganti mesin ini saat service life-nya sudah habis. Lalu di sini, perusahaan menghentikan penggunaan aset berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah physical factor atau fisik dari aset tersebut. Lalu yang kedua adalah economic factor. Nah, untuk economic factor itu dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama adalah inadequacy, lalu ada supersession, dan ada obsolescence. Inadequacy merupakan keadaan di mana aset tersebut dihentikan penggunaannya dikarenakan adanya perubahan tujuan dari perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan gedung yang lebih besar lagi untuk proses produksinya, maka gedung yang lama akan dijual dan digantikan dengan gedung yang lebih baru. Lalu supersession adalah keadaan di mana aset dihentikan penggunaannya karena adanya aset lain yang sejenis yang lebih efektif dan efisien secara penggunaan. Sedangkan untuk obsolescence adalah keadaan di mana aset dihentikan karena adanya faktor lain selain dari inadequacy dan supersession. Dan untuk faktor yang ketiga adalah metode dari depresiasi itu sendiri. Di sini, IFRS dan PSAK menyediakan beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan depresiasi. Yang pertama ada activity method, lalu ada straight line method, dan yang ketiga adalah diminishing atau accelerated balance method. Kita akan membahas metode depresiasi ini satu persatu. Nah, kita akan mulai dari activity method, di mana perusahaan akan menyusutkan aset yang dia miliki berdasarkan seberapa banyak aset tersebut digunakan dalam satu periode. Untuk menghitung depresiasinya, pertama-tama kita tahu dulu rate dari depresiasi tersebut. Rate-nya dapat kita peroleh dengan membagi antara depreciable cost dengan total activity capacity. Setelah kita menetapkan rate-nya, maka untuk menghitung depresiasi adalah unit yang dipakai pada periode tersebut dikalikan dengan rate dari aset tersebut. Sebagai contoh, di sini ada sebuah mesin yang punya biaya perolehan 102.000 dan nilai sisa 2.000 yang diestimasikan dapat digunakan untuk menghasilkan 1 juta produk. Mesin tersebut menghasilkan secara berturut-turut 257.000, 203.000, 189, 185, dan 166. Pertama-tama, kita akan menghitung dulu depreciation rate dari si mesin. Di sini caranya berarti 102.000 dikurang dengan 2.000 sehingga menghasilkan depreciable cost dibagi dengan 1 juta produk yang dapat dihasilkan oleh mesin tersebut.
Sehingga di sini kita menghasilkan 0,1 dolar per unitnya. Setelah itu, kita akan menghitung depresiasi dari mesin tersebut setiap tahunnya. Untuk tahun pertama, kita akan mengalihkan 257.000 dengan rate-nya 0,1, sehingga untuk depresiasi tahun pertama adalah 25.700 dolar. Untuk tahun kedua, 203.000 dikalikan dengan 0,1 dolar sehingga mendapat 20.300. Untuk tahun selanjutnya juga demikian, sehingga pada akhir tahun kelima, kita akan masukkan depresiasi sebesar 100.000. Lalu, untuk metode yang kedua adalah slackline method, di mana cara untuk menghitung depresiasi per tahunnya adalah depreciable cost dibagi dengan useful life. Sebagai contoh, masih sama seperti metode sebelumnya, ada mesin dengan biaya perolehan 102.000 dan nilai sisa 2.000, serta diestimasikan dapat digunakan untuk 5 tahun ke depan. Maka, untuk depresi per tahunnya adalah 102.000 dikurang dengan 2.000 dibagi dengan 5. Sehingga kita akan menghasilkan 20.000 untuk depresiasi per tahunnya. Di sini, untuk metode slackline method, kita akan selalu menggunakan angka 20.000 untuk mendepresiasikan mesin tersebut selama 5 tahun. Lalu metode yang ketiga adalah diminishing balance method, di mana pada metode ini aset tersebut akan disusutkan dari angka yang semakin pertama besar, lalu akan semakin kecil pada periode-periode berikutnya. Untuk diminishing balance method terdiri dari dua metode lagi. Yang pertama adalah sum of the year digits. Di metode ini, kita terlebih dahulu harus menghitung denominator untuk aset tersebut. Di mana cara untuk menghitung denominator atau penyebutnya adalah umur aset dikali dengan umur aset plus 1 dibagi dengan 2. Kita masih memakai contoh yang sama. Maka dari itu, kita akan menghitung terlebih dahulu denominator dari mesin ini. Cara menghitungnya berarti 5 dikali dengan 5 plus 1 dibagi dengan 2. 5 dikali dengan 6 dibagi 2 akan menghasilkan 15. Setelah kita dapat denominatornya, kita bisa mulai untuk menghitung depresiasi dari mesin ini. Pada tahun pertama, depreciable cost dari mesin tersebut akan dikalikan dengan 5 per 15. 5 ini adalah angka terbesar dari umur manfaat aset tersebut. Karena umur manfaat aset ini adalah 5, maka untuk tahun pertama kita akan mengandungkan angka 5. Jika misalnya pada aset-aset lain umur manfaatnya adalah 10, maka untuk tahun pertama kita akan menggunakan 10 sebagai pembilangnya. Dari tahun pertama kita akan menghasilkan depresiasi sebesar 33.333. Lalu untuk tahun kedua, depreciable cost dikali dengan 4 per 15, sehingga akan menghasilkan 26.667. Tahun ketiga, dan sampai dengan tahun kelima juga sama. Di sini dapat kita lihat jika angka dari depresiasi ini akan semakin mengecil setiap tahun, dan angka untuk pembilangnya juga akan semakin kecil setiap tahunnya. Sehingga setelah 5 tahun, kita akan menghasilkan depresiasi sebesar 100.000 dolar. Lalu, untuk metode diminishing balance yang terakhir adalah declining balance method. Di sini, untuk menghitung depreciation rate-nya adalah 100% dibagi dengan umur manfaat dikali 2. Sedangkan untuk menghitung depresiasinya adalah book value dikalikan dengan rate. Oke, agar lebih detail lagi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, mesin punya biaya perolehan 105.000 dan nilai sisa 5.000 yang diestimasikan dapat digunakan untuk 5 tahun ke depan. Kita akan hitung dulu rate-nya. 100% dibagi dengan 5 tahun umur ekonomis dikalikan dengan 2, sehingga depreciation rate-nya adalah 40%. Lalu kita akan mulai untuk menghitung depresiasi selama 5 tahun. Nah, di sini yang membedakan antara declining balance dengan metode depresiasi lainnya adalah jika pada metode depresiasi yang lain menggunakan depreciable cost, maka pada declining balance kita akan menggunakan harga perolehan dari aset tersebut secara keseluruhan. Pada hal ini adalah 105.000. Lalu pada tahun pertama berarti 105.000 dikali dengan 40%, sehingga untuk depresiasi tahun pertama adalah 42.000.
Di tahun kedua, kita akan menggunakan book value dari aset tersebut. Berarti di sini book value-nya adalah 105.000 harga perolehan aset tersebut dikurang dengan depresiasi pada tahun pertama 42.000 dikalikan dengan 40%. Kita akan dapat 25.200. Di tahun ketiga juga masih sama. Harga perolehan 105.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan 42.000 dan 25.200 dikali 40%, kita akan dapat 15.120. Untuk tahun keempat juga masih sama, dan tahun kelima juga sama. Sehingga secara total, kita menghasilkan 100.000 untuk total depresiasinya. Nah, di sini perlu digarisbawahi untuk tahun kelima, kita tidak lagi menghitung dengan cara seperti ini, tapi tinggal menselisihkan antara nilai aset yang masih bisa disusutkan dengan depreciable cost-nya. Sehingga kita akan dapat angka 8.608. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai impairment. Di sini, impairment adalah penurunan nilai dari aset yang dimiliki oleh perusahaan karena book value aset tersebut melebihi recoverable amount yang ia miliki. Nah, untuk impairment ini akan dilakukan oleh perusahaan ketika ada indikasi bahwa aset yang dimiliki perusahaan tersebut mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk indikasi-indikasi ini akan muncul ketika ada spesifik event yang terjadi pada aset tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan punya sebuah tanah di dekat pantai, lalu pada suatu hari terjadi tsunami di daerah tersebut, sehingga terjadi kerusakan yang parah pada aset si perusahaan. Nah, perusahaan dikarenakan ada spesifik event ini, si tsunami ini akan melakukan impairment kepada si tanah tersebut. Jika tanah tersebut setelah dilakukan impairment mengalami penurunan, maka perusahaan harus mencatat aset tersebut sesuai dengan recoverable amount yang dimiliki. Ada banyak cara untuk melakukan impairment, tapi yang akan kita bahas pada chapter kali ini adalah impairment test. Di mana impairment test adalah membandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount, dan recoverable amount ini sendiri adalah mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh dari impairment. Pada contoh ini, kita tahu kalau pada akhir tahun 2019, sebuah perusahaan punya mesin dengan harga perolehan 26 juta dan nilai sisa 2 juta. Mesin tersebut telah ditentukan bahwa recoverable amount-nya adalah sebesar 11 juta. Perusahaan telah menyusutkan mesin tersebut selama 2 tahun dengan metode garis lurus. Di sini, kita akan menghitung dulu depresiasi per tahun dari mesin tersebut. 26 juta dikurangkan dengan 2 juta nilai sisa dibagi dengan 4 tahun umur aset tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan 6 juta per tahun adalah depresiasi dari aset tersebut. Sehingga saat kita hitung book value-nya, 26 juta dikurangkan dengan 12 juta karena sudah digunakan selama 2 tahun. Sehingga kita mendapatkan carrying amount untuk aset tersebut adalah 14 juta sampai dengan tahun 2019. Lalu kita akan membandingkan antara 14 juta tersebut dengan 11 juta recoverable amount. Di sini, dikarenakan nilai buku yang dicatat oleh perusahaan melebihi recoverable amount, maka akan terjadi impairment sebesar 3 juta. Maka perusahaan akan mencatat dengan cara mendebit loss on impairment dan mengkredit accumulated depreciation sebesar 3 juta dolar. Nah, setelah terjadinya impairment tersebut, maka depresiasi dari si mesin ini juga akan ikut berubah. Cara menghitung depresiasi selanjutnya adalah 14 juta yang merupakan carrying amount dari aset tersebut dikurangkan dengan 3 juta hasil dari loss on impairment, sehingga sekarang aset perusahaan kita akan kita catat dengan recoverable amount-nya sebesar 11 juta, lalu kita kurangkan dengan 2 juta dan dibagi dengan 2 tahun sisa umur manfaat aset tersebut. Sehingga depresiasi per tahunnya akan menjadi 4.500.000 dolar. Lalu kita akan membahas mengenai impairment reversal. Nah, pada tahun 2020, mesin yang telah kita catat sebesar 11 juta tersebut, untuk 2 tahun dinilai memiliki recoverable amount sebesar 10 juta. Maka sama seperti sebelumnya, kita akan menghitung dulu depresiasi per tahunnya, 4.500.000.
Lalu untuk carrying amount di tahun 2020-nya akan menjadi $6.500.000. Dapat dari 11 juta carrying amount tahun 2019 dikurangkan dengan depresiasi tahun 2020. Setelah itu, kita akan membandingkan antara carrying amount dan recoverable amount dari si mesin tersebut. Di sini, karena carrying amount yang kita miliki sebesar 6.500.000 dan recoverable amount sebesar 10 juta, maka ada kelebihan sebesar 3.500.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, karena di tahun sebelumnya perusahaan sudah pernah mencatat loss on impairment, maka ketika ada kelebihan 3.500.000 pada tahun ini, perusahaan akan mengembalikan loss on impairment yang sudah pernah dicatat pada tahun sebelumnya. Sehingga kita akan menjurnal accumulated depreciation sebesar 3 juta di DC debit dan recovery of impairment loss sebesar 3 juta juga. Nah, di sini perlu digarisbawahi jika recovery of impairment loss ini hanya bisa sebesar total dari impairment yang sudah pernah terjadi di tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya sudah pernah terjadi impairment sebesar 3 juta, maka walaupun pada tahun ini ada perbedaan sebesar 3.500.000, yang perlu di recovery adalah sebesar 3 juta saja. Sedangkan untuk 500.000-nya itu tidak akan diakui oleh perusahaan. Lalu untuk depresiasi per tahunnya, kita akan mencatat 6.500.000 ditambah dengan 3 juta, lalu dikurangkan dengan 2 juta nilai sisa, dibagi dengan 1 tahun sisa dari umur manfaat aset tersebut. Sehingga untuk tahun 2021, aset tersebut akan didepresiasikan dengan nilai $7.500.000. Nah, perlu kita ketahui jika impairment ini dapat dilakukan pada semua aset tetap ataupun aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, khusus untuk intangible asset goodwill, itu tidak bisa dilakukan impairment reversal. Sehingga pada saat impairment test, si goodwill ini dapat menurun nilainya, tapi tidak dapat kembali kepada nilai aslinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revaluasi. Nah, revaluasi merupakan penilaian kembali aset yang dimiliki perusahaan agar sesuai dengan nilai wajar di masa aset tersebut dilakukan revaluasi. Nah, untuk revaluasi ini akan dilakukan setiap tahunnya untuk menilai apakah aset tersebut sudah tercatat sesuai dengan nilai wajar aset tersebut. Oke, untuk melakukan revaluasi kita punya beberapa langkah. Yang pertama adalah menutup akun akumulasi depresiasi. Ini khusus untuk depreciable asset, seperti mesin, gedung, ataupun vehicle. Lalu yang kedua adalah menambah atau mengurangi nilai aset agar sesuai dengan nilai wajar. Yang ketiga adalah mencatatkan A. Unrealized gain jika fair value yang dimiliki oleh aset tersebut melebihi book value si aset tersebut. Atau B. Kita akan mencatat loss on impairment jika fair value lebih kecil daripada book value yang dimiliki oleh aset tersebut. Oke, kita akan masuk ke contoh mengenai non-depreciable assets yang pertama. Pada tahun pertama ini ada terjadi valuation increase. Perusahaan membeli tanah pada 1 Januari 2019 seharga 400.000. Tanah itu akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya tiap tahun. Pada 31 Desember 2019, tanah tersebut memiliki nilai $520.000. Di sini, kita akan mencatatkan land pada unrealized gain on revaluation dikarenakan harga perolehan dari tanah tersebut 400.000 lebih kecil dibandingkan dengan harga wajarnya yang merupakan 520.000. Sehingga selisihnya akan kita catat sebagai unrealized gain on revaluation. Di sini, kita mencatatkan unrealized gain dikarenakan tanah tersebut masih belum dijual oleh perusahaan sehingga keuntungan 120.000 ini masih belum dapat diakui oleh perusahaan. Lalu secara rangkumannya, maka pada awal periode kita punya land secara fair value 400.000. Lalu terjadi revaluasi pada akhir tahun yang menyebabkan si land naik 120.000 dan menyebabkan accumulated other comprehensive income juga naik sebesar 120.000. Lalu pada akhir periode 2019 si perusahaan akan mencatatkan unrealized gain ini kepada AOCI. Sehingga jurnalnya adalah mendebit unrealized gain dan mengkredit AOCI sebesar 120.000. Lalu pada tahun kedua, di tahun 2020, terjadi penurunan nilai
nilai wajar di bawah historical cost-nya. Tanah dianggap memiliki nilai wajar 380.000. Ini menyebabkan tanah berkurang sebesar 140.000, didapat dari 520.000 fair value tahun sebelumnya, dikurangkan dengan fair value tahun ini 380.000. Oleh karena itu, perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Untuk unrealized gain yang sudah dicatat pada tahun sebelumnya, akan dikembalikan oleh perusahaan sebesar 120.000 di debit. Lalu karena masih ada selisih 20.000 lagi, akan dicatat oleh perusahaan sebagai loss on impairment. Sedangkan lainnya akan berkurang 140.000, jadi yang lainnya pada awal tahun adalah 520.000, akan berubah menjadi 380.000. Ini untuk rangkumannya. Pada awal punya beginning balance 520.000 dan AUCI 120.000. Lalu terjadi revaluation sehingga menurunkan fair value sebesar 140.000. Return earning juga berkurang 20.000 akibat adanya loss on impairment. Dan adanya pengurangan AUCI sebesar 120.000. Sehingga untuk ending balance-nya, tanah menjadi 380.000, return earning jadi 20.000 minus, dan AUCI-nya menjadi 0. Lalu perusahaan akan melakukan closing entry sebagai berikut. AUCI kita akan di debit sebesar 120.000 dan unrealized gain yang pertama ada di debit akan kita kredit sehingga saldo akan jadi 0. Untuk return earning akan kita kurangi dengan cara mendebit return earning pada loss on impairment sebesar 20.000. Lalu untuk tahun yang ketiga ada recovery of impairment loss. Nah, pada tahun ini, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 415.000. Ini menyebabkan tanah akan bertambah sebesar 35.000, didapat dari 415.000 tahun ini, dikurangkan dengan 380.000 nilai wajar tanah tahun sebelumnya. Maka, perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Untuk land, kita akan bertambah 35.000, dapat dari selisihnya. Lalu, recovery of impairment loss, didapat dari loss of impairment tahun sebelumnya sebesar 20.000 yang akan kita recovery pada tahun ini. Lalu ada selisih sebesar 15.000 akan dicatat oleh perusahaan sebagai unrealized gain on revaluation. Rangkumannya akan jadi seperti ini. Beginning balance 380.000 minus 20.000 dan 0. Lalu terjadi revaluasi pada akhir tahun 2021 sehingga fair value tanah meningkat 35.000 dan return earning yang awalnya minus 20.000 karena aset tanah ini akan kembali netral menjadi 0 karena adanya recovery dari impairment loss. Sedangkan untuk AOCI akan bertambah kembali $15.000. Nah, semua perubahan ini akan dijurnal oleh perusahaan pada closing entries menjadi recovery of impairment loss pada return earning sehingga RE akan kembali bertambah 20.000. Lalu ada pencatatan unrealized gain pada AOCI sebesar 15.000. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai revaluasi pada depreciable asset. Di sini ada contoh perusahaan membeli mesin seharga 1 juta pada awal tahun 2019. Mesin tersebut disususkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Maka untuk depresiasi pada tahun pertama akan menjadi depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 200.000. Dapat dari $1 juta dibagi dengan 5. Lalu, pada akhir tahun 2019, mesin tersebut akan memiliki nilai buku sebesar 800.000. Oleh appraiser atau penilai dari aset tersebut, mesin masih memiliki nilai wajar sebesar 950.000. Dikarenakan ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar, maka perusahaan akan mencatatkan sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, accumulated depreciation-nya akan kita tutup sebesar 200.000. Lalu ada unrealized gain sebesar 150.000 yang kita dapat dari selisih antara book value dengan fair value. Lalu untuk equipment kita akan berkurang 50.000. Jadi yang awalnya mesin kita catat 1 juta, akan kita catat sesuai dengan fair value 950.000. Sehingga kita akan kredit dia menjadi 50.000. Maka secara rangkumannya akan jadi seperti ini. Pertama ada beginning balance 1 juta. Lalu karena ada depresiasi, kita akan memunculkan accumulated depreciation 200.000 dan return earning akan berkurang 200.000 karena adanya depresiasi. Lalu pada akhir tahun ada revaluasi
yang menyebabkan tanah menjadi mesin menjadi 50.000 berkurang. Ada accumulated depreciation yang juga ikut berkurang, dan ada AOC yang bertambah sebesar 150.000. Sehingga ending balance-nya menjadi 950.000 untuk mesin. Lalu untuk return earning akan jadi minus 200.000 dan AOC akan jadi 150.000. Sedangkan untuk accumulated depreciation akan tetap 0 dikarenakan kita sudah mengkreditkan dan mendebitkannya pada periode yang sama. Setelah itu, perusahaan akan membuat closing entry sebagai berikut. Yang pertama adalah mendebit return earning pada depreciation expense akibat adanya dari depresiasi mesin tersebut. Setelah itu, perusahaan akan menutup unrealized gain on revaluation pada AOC sebesar 150.000. Oke, itu untuk tahun pertamanya. Sekarang kita akan lanjut ke tahun kedua, di mana terjadi penurunan nilai wajar di bawah dengan historical cost-nya. Nah, pada soal ini, dikarenakan ada peningkatan nilai mesin pada tahun sebelumnya, maka di tahun 2020, mesin tersebut memiliki nilai wajar 950.000 dan masih dapat digunakan selama 4 tahun lagi. Sehingga untuk depresiasi tahun 2020 akan menjadi 237.500. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya ada perbedaan antara depresiasi yang sebenarnya 200.000 dengan depresiasi setelah adanya revaluasi sebesar 237.500. Nah, hal ini membuat return earning yang kita miliki akan berkurang lebih besar daripada yang seharusnya. Oleh karena itu, kita akan membuat return earning yang kita miliki kembali pada angka seharusnya sehingga depresiasi yang terjadi tetap sebesar 200.000 per tahunnya. Oleh karena itu, kita akan mendebit AOC pada return earning sebesar 37.500. Sehingga sekarang return earning kita hanya akan berkurang sebesar 200.000. Setelah itu, pada akhir tahun 2020, mesin yang kita miliki akan memiliki nilai buku sebesar 712.500. Didapat dari 950.000 dikurangkan dengan accumulated depreciation-nya. Nah, oleh appraiser, mesin tersebut dinilai memiliki nilai wajar sebesar 570.000. Oleh karena itu, akan terjadi penurunan sebesar 142.500. Dapat dari nilai buku 712.500 dikurangkan dengan nilai wajar kita 570.000. Maka ada penurunan sebesar 142.500. Oleh perusahaan akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama adalah menutup accumulated depreciation sebesar 237.500 sehingga accumulated-nya akan menjadi 0. Lalu untuk unrealized gain on revaluation yang pada tahun sebelumnya 150.000 akan kita akan kita debitkan pada tahun ini. Tapi yang kita debitkan hanya sebesar 112.500. Karena apa? Karena 37.500 sisanya telah kita pakai untuk menambahkan return earning kita pada saat mencatat depresiasi tersebut. Sehingga untuk AOC yang berkaitan dengan mesin hanya tinggal 150.000 dikurang dengan 37.500 menjadi 112.500. Selanjutnya, karena masih ada selisih, akan kita catat pada loss on impairment sebesar 30.000. Lalu untuk aset kita, akan kita catat equipment di kredit sebesar 380.000. Didapat dari 950.000 nilai buku kita, dikurangkan dengan 570.000. Oke, maka untuk rangkumannya akan jadi sebagai berikut. Awalnya kita punya equipment dengan fair value 950.000, dan return earning kita masih minus 200.000. Karena ada depresiasi. Untuk AOC kita ada 150.000 sekarang. Lalu karena ada depresiasi, accumulated depreciation kita akan bertambah sebesar 237.500. Return earning kita akan berkurang 237.500. Lalu karena perbedaan depresiasi dengan yang seharusnya, maka kita akan mengambil angka AOC untuk dipindahkan kepada return earning. Sebesar selisihnya yaitu 37.500. Lalu, terjadi revaluasi pada akhir tahun yang menyebabkan equipment kita berkurang sebesar 380.000. Accumulated-nya akan kita tutup sehingga menjadi 0.
return earning kita akan kita kurangkan 30.000 sebagai akibat adanya loss on impairment, dan AOC kita akan berkurang sehingga menjadi 0. Setelah itu, perusahaan akan mencatatkan closing entries sebagai berikut. Yang pertama adalah mendebit return earning sebesar 267.500. Ini didapat dari adanya loss on impairment sebesar 30.000 dan depreciation expense sebesar 237.500. Dan yang kedua adalah mendebit AOC pada unrealized gain sebesar 112.500 karena unrealized gain yang kita miliki sudah berkurang sebesar angka yang sama. Lalu untuk tahun ketiga, karena perusahaan terjadi penurunan nilai mesin, maka di tahun 2021 mesin tersebut memiliki nilai buku 570.000 dan masih dapat digunakan selama 3 tahun lagi. Oleh karena itu, depresiasi untuk tahun 2021 menjadi sebagai berikut. Kita akan mencatat depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 190.000. Nah, dikarenakan ada perbedaan antara depresiasi normal dengan depresiasi setelah revaluasi, maka selisih yang kita dapatkan di sini sebesar 10.000 akan kita catat kepada AOC. Dikarenakan return earning harusnya berkurang 200.000, tapi malah hanya berkurang 190.000, maka return earning yang kita miliki akan kita kurangkan lagi sebesar 10.000. Oleh karena itu, kita akan mendebit return earning pada AOC sebesar $10.000. Setelah itu, pada akhir tahun 2021, mesin yang kita miliki akan memiliki nilai buku sebesar 380.000. Oleh appraiser, mesin yang kita miliki dicatat memiliki nilai wajar sebesar 450.000. Karena adanya perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar, maka terjadi peningkatan sebesar $70.000. Oleh karena itu, perusahaan akan mencatatkan jurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah mendebit accumulated depreciation sebesar 190.000, sehingga untuk accumulated-nya menjadi 0. Lalu ada recovery of impairment loss dari rugi impairment pada tahun sebelumnya sebesar 30.000. Lalu ada unrealized gain on revaluation sebesar 40.000, selisih dari 70.000 dikurangkan dengan 30.000. Lalu kita akan catat equipment sebesar 120.000 yang kita dapat karena adanya perbedaan antara nilai buku 570.000 dengan nilai wajar kita 450.000. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan rangkuman sebagai berikut. Pada awalnya beginning balance kita sebesar 570.000. Dan return earning sudah berkurang sebesar 430.000 dari equipment tersebut. Lalu pada akhir tahun 2021 ada depresiasi sebesar 190.000. Lalu ada transfer from AOC, di mana AOC kita akan bertambah 10.000 dan RE kita berkurang 10.000. Lalu ada revaluasi, sehingga equipment kita akan berkurang 120.000. Accumulated kita juga berkurang sebesar 190.000. Return earning kita akan bertambah 30.000 karena ada recovery of impairment loss, dan untuk AOC akan bertambah 40.000 sebagai akibat dari adanya unrealized gain on revaluation. Sehingga untuk ending balance tahun 2021, equipment kita akan memiliki nilai sebesar 450.000 dengan return earning yang sudah berkurang sebesar 600.000 selama 3 tahun, serta AOC kita yang menjadi 50.000 pada akhir tahun 2021. Setelah itu, perusahaan akan melakukan closing entries. Yang pertama adalah return earning sebesar 160.000. Lalu ada recovery of impairment loss yang akan kita debit sebesar 30.000. Dan ada juga depreciation expense sebesar 190.000. Selain itu, kita akan mencatat juga unrealized gain yang kita miliki ke dalam AOC. Sehingga kita akan mendebit unrealized gain on revaluation pada AOC sebesar $40.000. Oke, sekian untuk materi dari Intermediate Accounting 1 kita hari ini. Thank you buat yang udah dengerin. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jika masih ada yang kurang jelas, dapat langsung ditanyain di kolom komentar. Oke, see you semua.